Hai sobat, kembali lagi di channel kami. Tahukah kalian negara yang mempunyai pasokan gas terbesar di dunia? Kali ini ringkasan Joyo Endo akan menerangkan bagaimana negara tersebut bisa mengirim gas ke seluruh Eropa. Mari kita simak selengkapnya. Nord Stream Gas Pipeline atau NGSP, dulunya bernama North European Gas Pipeline, merupakan sistem jaringan pipa gas alam lepas pantai yang membentang di bawah Laut Baltik dari Rusia ke Jerman. NSGP, dioperasikan oleh Nord Stream AG. Perusahaan ini merupakan usaha joint venture di mana perusahaan Rusia, Gazprom, memegang 51 sahamnya. Selain itu, perusahaan BASF dan E.ON Ruhrgas memiliki masing-masing 15,5 saham di Nord Stream AG. Perusahaan lain, NV Nederlandse Gasunie dan GDF Suez, masing-masing memiliki 9% saham. Setiap tahunnya, Eropa membutuhkan lebih dari 100 miliar meter kubik gas alam. Sebagian dari kebutuhan ini dipasok melalui NSGP yang memiliki panjang 1.224 km. Jaringan pipa ini mengekspor gas alam dari ladang minyak dan gas, migas, Yuzhno-Russkoye di wilayah Leningrad, Rusia, ke Jerman. NSGP ini terdiri dari pipa ganda yang mampu mengalirkan 55 miliar meter kubik gas alam per tahun sebagaimana dilansir Hydrocarbons Technology. Itu berarti, NSGP memasok lebih dari separuh kebutuhan gas alam Eropa. Upaya perampungan jaringan pipa NSGP pertama dimulai pada April 2010 dan selesai pada Juni 2011. Upaya perampungan jaringan NSGP kedua dimulai pada Mei 2011 dan selesai pada April 2012. Jaringan pipa pertama memiliki kapasitas untuk mengalirkan gas alam sekitar 27,5 miliar meter kubik. Jaringan pipa ini mulai mengirim gas alam dari Rusia ke Jerman pada November 2011. Jaringan pipa kedua memiliki kapasitas transmisi 27,5 miliar meter kubik dan mulai beroperasi pada Oktober 2012. Pengiriman gas secara komersial dimulai pada November 2012. Kontraktor Nord Stream Gas Pipeline atau NGSP. Nilai kontrak pengerjaan jaringan pipa Nord Stream diperkirakan menelan biaya lebih dari 1 miliar euro. Ladang Yuzhno-Russkoye menyumbang sebagian besar gas alam yang dipasok melalui NSGP. Gas alam lainnya diperoleh dari ladang migas di Semenanjung Yamal, Teluk Obtas, dan Stokmanovskoye. Lisensi untuk eksplorasi dan pengembangan ladang migas Yuzhno-Russkoye diberikan kepada OAO Severnefte Gazprom, anak perusahaan dari Gazprom. Proyek raksasa ini memungkinkan Gazprom menjadi salah satu produsen gas alam terbesar di dunia. Mega proyek ini juga memperkuat posisi Gazprom sebagai pemasok energi utama di Jerman dan Eropa Barat. Sejarah jalur pipa Nord Stream Gas Pipeline atau NGSP. Proyek ini pertama kali diinisiasi pada 1997 ketika Gazprom dan perusahaan asal Finlandia, Neste, kemudian dikenal sebagai Fortum, membentuk perusahaan patungan bernama Nord Transgas Oy. Perusahaan patungan ini berencana membangun dan mengoperasikan jaringan pipa gas dari Rusia ke Jerman Utara melintasi Laut Baltik. Nord Transgas Oy lantas menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Jerman, Ruhrgas. Pada April 2001, Gazprom, Fortum, Ruhrgas, dan Wintershall menugaskan studi kelayakan bersama untuk jaringan pipa tersebut. Pada November 2002, Komite Manajemen Gazprom menyetujui jadwal pelaksanaan proyek. Pada Mei 2005, Fortum menarik diri dan menjual 50%-nya saham Nord Transgas Oy miliknya ke Gazprom. Alhasil, Gazprom menjadi pemilik Nord Transgas Oy 100%. Pada September 2005, Gazprom, BASF dan E.ON menandatangani perjanjian untuk membangun North European Gas Pipeline. Pada November 2005, perusahaan North European Gas Pipeline, cikal bakal Nord Stream AG, didirikan di Zug, Swiss. Pada Desember 2005, Gazprom memulai pembangunan bagian pipa di darat Rusia. Pada Oktober 2006, jaringan pipa dan perusahaan pengoperasi secara resmi berganti nama menjadi Nord Stream AG. Jaringan pipa darat NSGP di Rusia panjangnya mencapai 917 km. Sisanya adalah pipa gas yang terletak di bawah Laut Baltik, dari Teluk Portovaya ke pantai Jerman di Greifswald. Pipa gas laut ini digunakan untuk memasok gas ke negara-negara Eropa termasuk Inggris, Finlandia, dan Swedia. Ladang migas Yuzhno-Russkoye diperkirakan memiliki cadangan gas lebih dari 1 triliun meter kubik, termasuk 700 juta meter kubik cadangan terbukti.
Diameter untuk pipa NSGP adalah pukul 1,22 mm dengan ketebalan dinding 38 mm dan tekanan kerja 220 bar. Bagian onshore di Rusia. Bagian NSGP di daratan Rusia mulai dibangun pada Desember 2005 di kota Babayevo, Oblast Vologda, dan selesai pada 2010. Bagian ini membentang dari Gryazovets ke Vyborg di wilayah Leningrad. Panjangnya pipa mencapai 917 km. Bagian NSGP di daratan Rusia juga memasok gas alam ke wilayah barat laut Rusia, St. Petersburg dan Oblast Leningrad. Bagian offshore di Laut Baltik. Bagian NSGP offshore di Laut Baltik membentang dari Vyborg di Teluk Portovaya Greifswald di Jerman, dengan total panjang 1196 km. Pipa ini terbagi ke beberapa wilayah dan teritorial beberapa negara yakni lebih dari 22 km di dalam perairan teritorial Rusia dan 96 km di zona ekonomi eksklusif Rusia. Setelah itu, 369 km di zona ekonomi eksklusif Finlandia, 482 km di zona ekonomi eksklusif Swedia, 37 km di zona ekonomi eksklusif Denmark, 112 km di zona yang disengketakan antara Polandia dan Denmark, 33 km di zona ekonomi eksklusif Jerman dan 33 km di dalam perairan teritorial Jerman. Proyek ini sangat memangkas biaya transportasi dan tidak terlalu banyak melewati negara-negara lain. Rusia dapat mengirim gasnya tanpa melalui Polandia, Lituania, Estonia, Belarusia, dan Ukraina. Sehingga, NSGP meminimalkan risiko kedaulatan yang terlibat dalam proyek lintas batas tersebut. Di sisi lain, negara-negara Skandinavia juga mendapatkan gas alam melalui proyek NSGP. Proyek ini juga memastikan pasokan gas alam yang dapat diandalkan ke Eropa Barat, Rusia Barat Laut, dan eksklave Kaliningrad. Rusia akan memangkas 60% gas melalui pipa Nord Stream, sedangkan Jerman desak warga untuk mengurangi penggunaan energi. Warga Jerman diberitahu untuk menggunakan lebih sedikit energi setelah Rusia memotong pasokan gas melalui pipa utama Nord Stream sebesar 60% karena masalah teknis, menurut laporan Daily Mail pada Jumat, 17 Juni 2022, Gazprom milik negara mengumumkan pada Selasa, 14 Juni 2022, bahwa mereka memotong aliran gas melalui pipa bawah laut Nord Stream 1 ke Jerman sebesar 40%. Tapi sehari kemudian, perusahaan energi itu mengumumkan pemotongan lebih lanjut yang membuat pengurangan keseluruhan gas Rusia ke Jerman menjadi sekitar 60%. Perusahaan dalam kedua kasus itu mengutip masalah teknis. Gazprom mengeklaim bahwa sanksi atas serangan Rusia ke Ukraina dari Kanada yang mencegah mitra Jerman Siemens Energy mengirimkan peralatan yang telah dikirim untuk perbaikan. Pemerintah Jerman menolak alasan itu, mengatakan bahwa pemeliharaan seharusnya tidak menjadi masalah sampai musim gugur dan keputusan Rusia adalah langkah politik untuk menabur ketidakpastian dan menaikkan harga. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan apa yang ditakuti sejak awal, dia mengurangi volume gas, tidak dalam sekali jalan tetapi selangkah demi selangkah, kata Wakil Kanselir Jerman Robert Habeck dalam sebuah video yang diunggah oleh kementeriannya di Twitter pada Rabu malam, 15 Juni 2022. Dia merujuk pada langkah Rusia sebelumnya untuk memotong pasokan ke Bulgaria, Denmark dan negara Eropa lainnya. Pengurangan aliran gas Rusia ini terjadi ketika Jerman dan seluruh Eropa mencoba mengurangi ketergantungan mereka pada impor energi Rusia. Jerman, yang memiliki ekonomi terbesar di Eropa, mendapatkan sekitar 35% gasnya untuk industri listrik dan menghasilkan listrik dari Rusia. Berita pengurangan pasokan gas Rusia membuat harga gas alam jangka pendek melambung di Eropa. Harga spot bulan depan naik 13% pada Kamis, 16 Juni 2022, menjadi 139,10 euro, 2 jutaan rupiah, per kilowatt hour, naik 40% sejak Senin, 13 Juni 2022. Habeck, yang juga Menteri Ekonomi, sudah meluncurkan kampanye bagi masyarakat untuk menghemat energi pekan lalu. Setelah pengumuman Gazprom, dia menyampaikan pesan dalam video Rabu, 15 Juni 2022, malam. Gas akan datang ke Eropa, kami tidak memiliki masalah pasokan, tetapi volume gas harus diperoleh di pasar dan itu akan menjadi lebih mahal, kata Habeck. Dia mengatakan pemerintah siap, dan mencatat bahwa mereka telah memberlakukan undang-undang yang mengharuskan penyimpanan gas diisi.
Dia memuji kesediaan warga Jerman dan sektor bisnis untuk menghemat energi dan menyimpan gas. Sekarang adalah waktu untuk melakukannya, katanya. Setiap kilowatt per jam membantu dalam situasi ini. Ini adalah situasi yang serius, tetapi bukan situasi yang membahayakan keamanan pasokan di Jerman. Kepala Regulator Energi Bundesnetzagentur Jerman pada Selasa, 14 Juni 2022, memperingatkan langkah Gazprom untuk memotong pasokan adalah sinyal peringatan yang dapat menyebabkan masalah bagi negara terbesar Eropa di musim dingin. Ditanya apakah dia takut bahwa Rusia serius tentang pembekuan pasokan gas, Müller mengatakan, sejauh ini logika Rusia adalah ingin terus menjual gas ke Jerman. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan apapun. Ketika Jerman mencoba mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia, Jerman mempercepat rencana terminal gas alam cair, LNG, dan Müller mengatakan dia akan menyambut terminal terapung di Lubmin, di Laut Baltik. Terminal terapung di Lubmin sedang dilihat, ada pembicaraan saat ini, kata Müller. Lebih lanjut kata dia, Laut Baltik, serta Laut Utara, sedang dipertimbangkan untuk memastikan pasokan kapasitas energi yang cukup di Jerman Selatan dengan gas dari pantai. Terima kasih sudah menonton.